Oke, buat anak-anak Bapak ya, ini materi berikutnya ya tentang ikatan koordinasi ya, ikatan kovalen koordinasi, ataupun kita kenal sebagai namanya ikatan datif ya. Oke, jadi kok dikatakan ikatan kovalen ya, itu kan pemakaian bersama ya, dimana elektronnya kan disumbangkan oleh dua atom yang berbeda ya. Jadi kok A dengan B berikatan, berarti si A memberikan elektron, si B juga ya. Oke. Tetapi kok dikatakan ikatan koordinasi, gini ya. Dia itu pemakaian elektron ya secara bersama ya, pemakaian elektron secara bersama di mana yang menyumbangkan elektron hanya satu atom saja. Ya, ngerti ya kira-kira ya? Jadi kalau ada dua yang berikatan, yang penyumbang elektron itu hanya salah satu atom saja. Ya, gitu ya. Jadi enggak menyumbang kedua-duanya, tapi hanya salah satu atom saja. Contoh misalnya gini ya. Misalnya ini NH3, lihat ya. Di mana NH3 ini kan ada satu PEB ya. Namanya pasang elektron bebas. Ini kan ikatan, ini ikatan, ini ikatan. Kemudian BF3 ya, BF3. B ini berikatan dengan F ya, ini ikatan tunggal karena satu dot satu cross. Oke. Ketika ini bergabung, nah bergabunglah ini, nah terbentuklah senyawa yang ini nak. Nah ya, bergabunglah si B dengan si N. Di mana yang cross ini tadi, nah ini kan punya si N kan, tetapi dipakai ataupun digunakan oleh si B juga. Nah ya, beda halnya misalnya B dengan F. Nah, si F memberikan cross, si B memberikan dot, betul ya? Makanya namanya pemakaian bersama, itu kovalen biasa. Oke, tetapi kalau kovalen koordinasi, dia dipakai bersama, tetapi penyumbangnya hanya atom N saja. Ataupun salah satu atom saja ya. Gitu ya kira-kira ya. Makanya diumumkan oleh tanda dua-duanya cross. Dotnya mana Pak? Nah, berarti yang menyumbangkan hanya salah satu atom saja, itu si N. Jadi ketika ini nanti berikatan, yang penghubung antara N dengan B namanya koordinasi. Ya, paham ya kira-kira ya? Oke. Ingat, kalau koordinasi dia dilambangkan tanda panah. Panahnya ke si B, artinya apa? Elektron yang dipakai oleh si B berasal dari si N. Ya, gitu nak ya. Kira-kira ya. Oke. Jadi secara umum begini nak. Ketika nanti ada suatu model ikatan kimia ya, molekul, lihat seperti ini, B, A, C, D. Nah, ini kan struktur Lewisnya. Nah, di mana si A yang berikatan dengan si B, nah ini, itu kan di antara dua dot, dua cross kan? Nah, itu namanya kovalen biasa. Tetapi kalau dia dua dot, dua cross, berarti dia rangkap. Dua, ya. Kalau hanya satu dot, satu cross, tunggal. Dia A dengan si C. Dia dihubungkan antara A dengan C adalah cross dengan dot, betul ya? Makanya dia garis satu. Tetapi antara A dengan D, kita perhatikan. D di sini kan tandanya dot. A di sini kan tandanya cross. Tetapi masalahnya antara A dengan D itu hanya dihubungkan oleh dua cross. Ya. Jadi seolah-olah dua cross itu adalah pemakaian bersama, tetapi berasal dari si A. Makanya itulah yang kita kenal koordinasi. Jadi kalau nanti ada dua atom dihubungkan oleh tanda cross dua-duanya atau dot dua-duanya, itu namanya koordinasi. Paham ya kira-kira ya? Oke. Misalnya sebagai contoh lagi ya, Bapak buatkan. SO3. Ingat, kalau dia SO3, penggambarannya S-nya dulu di tengah, baru O-nya di kiri, di kanan, di bawah ataupun di atas. Oke ya, dimana O itu kan golongan 6, makanya titiknya ada 6. Supaya dia dapatkan 2, diberikan dari si S, sehingga ini jadi 8. Oke. Si S sudah terpasang 2 elektron. Kita tahu S di sini itu golongannya golongan 6. Berarti crossnya di sini ada 4 lagi. Oke. Jadi yang keempat ini dipakai oleh si O, di mana si O nggak menyumbangkan lagi ke si S. Kalau disumbangkan lagi ke si S, yang 2 elektron ini ke si S, nanti si S-nya berlebih.
Karena si S di sini dalam kurung sudah 8. Yang ini 4. Ya, yang pakai bersama sini 4. Yang ini 2. Yang ini 2 berarti totalnya 8. Jadi si S tak perlu lagi berasal dari si O. Si S nggak perlu lagi dari si O. Sehingga si O hanya mendapatkan si S dari kiri dan juga dari atas. Itulah yang kita kenal namanya koordinasi. Makanya SO3 ada 2 ikatan koordinasi. Ya. Karena yang menghubungkan adalah sama-sama cross. Kalau ini dihubungkan oleh 2 dot 2 cross. Ini kopalan rangkap 2, ini koordinasi ya. Oke. Coba ini nanti Bapak jelaskan ya mengenai SO2. Pertama kita susun dulu si O. O golongannya golongan 6. Buat titiknya di sini ada 6. Oke. Berarti butuh berapa dia? Butuh 2. Dari siapa? Dari si O. Berarti si O memberikan dia 2. Oke. Kita tahu si S itu golongannya 6. Berarti crossnya 4 lagi. Jadi kalau misalnya kita buat dia aturannya, ini sudah 8. Ini juga sudah 8. Oke. Berarti secara otomatis dia tidak membutuhkan elektron dari si O. Karena si S sudah 8. Masalahnya si O kurang. Karena kita tahu si O itu kan golongan 6. Supaya dia mendapatkan 2 tanpa memberi, nanti kalau dia diberikan lagi ke si S jadi lebih elektron si S. Makanya si O itu hanya meminta dari si S saja. Inilah namanya koordinasi. Jadi kalau misalnya disimbolkan dia, berarti O rangkap 2, kemudian S, tadi ada PB-nya, kemudian ini nanti buat tanda panahnya ke si O. Inilah dia. Berarti satu ikatan koordinasi. Ya, gitu kira-kira ya. Berikutnya contoh yang ketiga, H2SO4. Ingat, yang di tengah adalah si S, dikelilingi oleh si O, dikelilingi oleh si O, dikelilingi oleh si O, ini si O, dan hanya ada 2, itu dipinggirkan buat. Oke. Kita mulai dari si H dulu, dia penyumbang 1, baru si O mengirimkan 1. Oke. Karena si O itu golongan 6, crossnya sudah terpakai di sini 1. Berarti Bapak tuliskan lagi 5 lagi, atas 2, bawah 2, dan sampingnya 1. Oke, seperti ini pemodelannya ya. Kemudian yang cross ini dari si O itu nggak boleh sendiri, ditemani oleh si S. Karena dia itu harus genap, nggak boleh ganjil. Gitu juga nanti di sini ini 1. Berarti ada 5 lagi dari punya si O. Oke. Berarti ditemani oleh si S. Oke ya, gitu ya. Si S itu kita tahu itu golongan 6. Oke. Titiknya ada 6 ya, yang merah. Karena dia sudah berikatan kiri dan kanan, mendapatkan cross 2. Berarti di sini kita dapatkan bahwa si S-nya sudah 8. Berarti secara otomatis si O belum mendapatkan elektron. Dia butuh 2 si O di sini. Berarti dia nggak usah lagi menyumbangkan. Kenapa? Kalau disumbangkan 2 di sini jadi 10. Makanya dia hanya meminta dari si S. Karena dia 6. Berarti buatkan aja seperti ini arsirannya. Ini juga buatkan kepala seperti ini. Ini juga sudah 8. Berarti koordinasi ada 2. Berarti ini koordinasi. Karena antara S dengan si O itu dihubungkan antara titik 2 merah. Ya. Yang ini juga titik 2 merah, berarti juga namanya koordinasi. Ya, gitu nak ya. Oke. Coba yang berikutnya misalnya contoh yang keempat. Ya, H3PO4. Gambarkan si P-nya itu di tengah. Baru O-nya sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Ya, mengelilingi H itu selalu pinggir. 1, 2, 3. Kita mulai dulu dari kiri, dari kanan, si H dulu 1. Si H penyumbang 1, ya betul ya. Si H penyumbang 1.
Ingat, satu ini harus ditemani satu dari CO. Oke. Berarti otomatis 5 lagi. Ini seperti ini dia. Ini juga ya. Disumbangkan. Oke, ini ganjil. Ini ditemani oleh CO. Oke. Dan yang cross ini ditemani oleh si P. Oke, ini dia. Kita tahu golongan si P golongan 5. Ya, kalau dia golongan 5 berarti ada 2 lagi titiknya. Ternyata kalau misalnya kita perhatikan dia yang mengelilingi oleh si P. Ini kita kelilingi oleh si P. Udah berapa elektronnya ini kemari? Itu sudah adalah 8. Betul ya? 2, 4, 6, atasnya 8. Jadi seolah-olah si O itu nggak perlu lagi si elektron daripada si P. Kenapa? Ya, karena kalau nanti si O itu menyumbangkan 2 ke si P jadi 10. Ini sudah 8. Berarti koordinasinya yang ini. Ya, ini ikatan tunggal, ini ikatan tunggal, ini ikatan tunggal. Ya, gitu ya. Oke. Nanti ini coba ya dilanjutkan ya untuk di catatannya. Jadi model nanti gini, Cl-nya di tengah kemudian O-nya kiri kanan, atas bawah, baru hidrogennya ada 1. Susunnya ada berapa ikatan koordinasinya. Jadi itu dikatakan ikatan koordinasi ya, penghubung antara 2 atom di mana yang dihubungkan itu adalah sama-sama tanda dot ataupun cross seperti ini. Ini 2 titik merah, ini kan ada merah ada hitam, makanya rangkap. Ini titik merah koordinasi, ini tunggal ya. Itu ya untuk video tentang ikatan koordinasi.